कहाँ बढ़ावा दे रहे हैं? अरे बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, अंग्रेजी। सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं सर, हमें तो बोलना भी नहीं आता। हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। Halo sedulur sinema sekejap. Dimanapun kalian berada, di rumah, di kantor, di warung kopi, atau lagi rebahan sambil ngemil ciki, selamat datang di channel yang bikin kalian tetap update film tanpa perlu nonton berjam-jam. Nah, kali ini gue bakal bahas alur cerita film India yang inspiratif abis, Super Tirti. Film ini ngasih kita pelajaran penting. Kalau mau sukses, harus punya tekad sekuat baja. Anand Kumar, tokoh utama kita, punya fokus yang gak bisa diganggu-gugat. Mau miskin? Bisa diatasi. Kekurangan uang? Masih bisa cari cara. Serangan kriminal? Woles. Yang penting tetap kejar impian. Kerja keras nggak pernah bohong bro. Jadi, daripada penasaran dan cuma bengong doang, langsung aja tekan tombol subscribe sekarang juga. Biar tiap ada cerita film seru lainnya, kalian jadi yang pertama tahu dan gak ketinggalan. Pada tahun 1996, di daerah bernama Putna, India, seorang pria bernama Anand Kumar memenangkan kompetisi matematika bergengsi. Acara ini dihadiri oleh Menteri Pendidikan, yang dalam pidatonya memuji Anand atas kemenangannya. Sang menteri juga menekankan bahwa India harus bersaing secara global dan berjanji akan membantu siapapun yang ingin memajukan negara. Setelah kompetisi, Anand langsung menemui kekasihnya, Supriya, dan berbicara tentang rencananya untuk melanjutkan studi ke Oxford atau Cambridge dan meraih gelar PhD dalam matematika. Kecintaannya pada matematika sangat besar, bahkan surat cintanya ditulis dalam kode biner. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan kampus lain untuk memecahkan soal matematika dari jurnal asing, hingga akhirnya diusir oleh pustakawan. Seorang petugas kebersihan menyarankan Anand untuk menulis artikel yang bisa diterbitkan di jurnal internasional, agar mendapat akses gratis ke perpustakaan selama setahun. Mendengar saran itu, Anand segera mengerjakan soal matematika yang belum pernah terpecahkan. Setelah berhasil, ia mengirim artikelnya ke Inggris dengan bantuan ayahnya, seorang tukang pos yang mengumpulkan dana dari teman-temannya. Suatu hari, sang ayah pulang dengan kabar bahagia. Artikel Anand mengesankan seorang profesor di luar negeri, dan ia ditawari masuk Cambridge tanpa tes. Anand bangga dan menunjukkan prestasinya kepada pustakawan yang dulu mengusirnya. Namun, sebelum keberangkatannya ke Inggris, keluarganya menghadapi masalah keuangan. Mereka mencoba meminta bantuan Menteri Pendidikan, yang dulu berjanji membantu, tetapi sang menteri mengabaikan mereka. Ayah Anand berusaha mencari dana dengan menjual perhiasan istrinya dan meminjam uang, tetapi tetap tidak cukup. Di tengah keputusasaan keluarga, sang ayah tiba-tiba pingsan. Anand dan saudaranya segera membawanya ke rumah sakit di bawah hujan deras dengan sepeda. Anand sangat ingin menyelamatkan ayahnya, tetapi takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, rantai sepedanya putus, membuat ayahnya tidak bisa segera mendapatkan pertolongan. Setelah kepergian sang ayah, Anand merasa putus asa dan bahkan merelakan Supriya untuk menikah dengan pria lain, karena ia merasa tidak memiliki masa depan untuk menafkahi keluarganya. Untuk bertahan hidup, Anand mulai berjualan kue menggunakan sepeda peninggalan ayahnya. Ia tampaknya telah melupakan mimpinya, bahkan membungkus dagangannya dengan lembaran buku matematikanya. Yang terpenting baginya saat itu adalah membantu perekonomian keluarganya. Suatu sore, Anand hampir tertabrak mobil dan terjatuh. Ternyata, pemilik mobil tersebut adalah seorang pria kaya yang mengenal Anand Kumar. Pria itu heran bagaimana seorang pemuda berbakat seperti Anand kini hanya berjualan kue. Pria itu bernama Lalon Singh. Ia kemudian mengajak Anand ke rumahnya dan menawarkan pekerjaan. Di India, ada kampus bergengsi bernama IIT, Indian Institute of Technology, yang sangat sulit dimasuki. Menurut Lalon, orang-orang kaya rela membayar mahal agar anak-anak mereka bisa diterima di sana. Karena itu, bisnis bimbingan belajar untuk masuk IIT sangat menguntungkan. Lalon menawarkan Anand untuk bergabung di lembaga kursusnya, Excellent Learning Center. Anand pun setuju. Seiring waktu, Anand menjadi pengajar terkenal di sana. Karena keahliannya, jumlah siswa bertambah, dan biaya kursus meningkat pesat. Kondisi ekonominya pun berubah drastis. Kini, ia bisa membeli sepeda motor, menyewa asisten rumah tangga agar ibunya bisa beristirahat, dan merasa percaya diri kembali untuk mendekati Supriya. Namun, kesuksesan ini membuatnya lupa diri.
Ia yang dulu rendah hati, kini berubah menjadi pribadi sombong, terutama setelah menjadi bintang di tempat kursus tersebut. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah pesta, Anan bertemu dengan seorang anak kecil yang tengah mengerjakan soal matematika. Anak itu putus sekolah tetapi tetap memiliki semangat belajar tinggi. Hal ini menarik perhatian Anan. Saat pulang dengan becak, ia berbincang dengan tukang becak yang ternyata ayah anak tersebut. Sang ayah mengeluh bahwa anaknya hanya ingin belajar dan tidak membantu keluarga. Ia juga mengatakan bahwa hanya anak orang kaya yang berhak mendapatkan pendidikan, sementara orang miskin seperti mereka tidak akan pernah memiliki masa depan. Kata-kata tukang becak itu membangkitkan kembali prinsip Anan. Ia teringat pesan ayahnya bahwa bukan hanya orang kaya yang berhak sukses. Ia juga mengenang betapa sulitnya dirinya dulu untuk bisa belajar, hingga perjuangan ayahnya mencari uang agar ia bisa ke Inggris, sampai akhirnya meninggal. Anan pun mengambil keputusan besar. Ia mencetak brosur yang mengajak anak-anak miskin untuk belajar bersamanya agar bisa masuk IIT. Ia bahkan menjual jam tangan mahal, kendaraan, dan perhiasannya untuk mendirikan sekolah. Keputusannya ini membuat Supriya kecewa dan meninggalkannya, merasa bahwa hidup Anan akan hancur sendiri. Namun, Anan tidak goyah. Ia tetap menunggu murid-muridnya. Sementara itu, anak-anak miskin yang membaca brosur tersebut tak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Dengan semangat dan motivasi tinggi, mereka menempuh perjalanan jauh untuk datang ke sekolah Anan. Tak disangka, jumlah pendaftar sangat banyak, sehingga Anan harus menyeleksi mereka. Ia memilih 30 anak terbaik untuk diajar, diberi makan, dan tempat tinggal. Anan juga ingin mengenal lebih dekat murid-muridnya, mengetahui dari mana mereka berasal, pekerjaan mereka sebelumnya, dan bagaimana perjuangan mereka hingga bisa sampai ke sekolahnya. Anan juga bertanya kepada murid-muridnya, apa yang akan mereka lakukan jika berhasil masuk ke kampus IIT. Sementara itu, kabar tentang kursus gratis yang dibuka oleh Anan sampai ke telinga Lalon. Bahkan, beberapa siswa di kursus X-Challenge meminta pengembalian uang karena merasa bahwa tanpa Anan Kumar, belajar di sana tidak ada artinya. Mengetahui hal ini, Lalon datang ke sekolah Anan dengan maksud membujuknya agar kembali mengajar di X-Challenge. Namun, Anan menolak dengan alasan bahwa 30 anak miskin tersebut lebih membutuhkan dirinya. Lalon bahkan menawarkan gaji 2 kali lipat dan berjanji akan mencari guru lain untuk anak-anak miskin itu, tetapi Anan tetap menolak. Kesal karena Anan tak mau kembali, Lalon berjanji akan menghancurkannya. Ia bahkan berusaha melemahkan mental para siswa Anan dengan menakut-nakuti mereka di malam hari. Melihat murid-muridnya mulai kehilangan semangat dan terlihat ketakutan, Anan menyemangati mereka. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Rasa lapar, kehidupan yang sulit, dan kematian sudah mereka hadapi sejak lahir dalam kemiskinan. Anan meminta mereka membuktikan bahwa mereka juga berhak sukses dan bisa meraih impian mereka. Setelah mendengar kata-kata Anan, semangat mereka kembali bangkit. 2 bulan berlalu, Lalon mulai mendapat tekanan dari para orang tua siswa di X-Challenge karena ia telah menjanjikan bahwa Anan akan kembali mengajar. Namun, kenyataannya Anan tidak akan pernah kembali. Para orang tua murid mengancam akan meminta kembali semua uang mereka jika Anan benar-benar berhenti mengajar di sana. Tak ingin kehilangan bisnisnya, Lalon kemudian menyuruh polisi untuk mengancam Anan dan memaksanya menutup sekolah gratisnya, dengan alasan bahwa sekolah tersebut merusak pasar bimbingan belajar. Ia bahkan menuntut Anan untuk membayar sejumlah uang. Namun, Anan menolak. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang untuk membayar apapun, tetapi ia juga tidak akan menutup sekolahnya. Metode pengajaran Anan memang tidak biasa. Ia selalu mengajak murid-muridnya untuk memecahkan masalah dengan melihat kehidupan di sekitar mereka. Misalnya, ia meminta murid-muridnya menghitung kecepatan bola, kecepatan kereta, dan menyelesaikan persamaan dengan menganalogikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Ia ingin membangun imajinasi murid-muridnya agar berpikir kreatif, tidak hanya terpaku pada buku, tetapi benar-benar memahami konsepnya. Suatu hari, Lalon dan polisi mencoba menghancurkan sekolah Anan dengan memutus aliran listrik. Namun, bukannya menyerah, Anan justru menantang murid-muridnya untuk menemukan solusi dan membuat listrik sendiri. Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka berhasil menemukan cara untuk tetap belajar tanpa tergantung pada Anan. Karena buku yang mereka miliki sangat terbatas, mereka mencari cara agar bisa belajar bersama hanya dengan 1 buku. Bukannya mengumpulkan uang untuk membeli buku tambahan,
mereka justru menciptakan proyektor sendiri agar satu buku bisa dibaca oleh semua orang. Anan memang berperang melawan Lalon, tetapi sayangnya, ia tidak bisa menang melawan rasa lapar. Mereka tidak bisa meminjam uang dari bank karena sekolah mereka tidak menghasilkan keuntungan dan tidak memiliki jaminan. Dengan berat hati, Anan akhirnya menemui Lalon untuk meminta bantuan dana agar bisa memberi makan murid-muridnya. Namun, Lalon tidak memberikan uang begitu saja. Ia justru mengajak Anan bertaruh. Jika salah satu murid Anan bisa mengalahkan murid terbaik dari X-Challenge dalam ujian, maka Lalon akan memberikan makanan gratis untuk para siswa Anan selama 3 bulan. Namun, jika murid Anan kalah, maka Anan harus menutup sekolahnya dan kembali mengajar di Excellence Learning Center. Tidak punya pilihan lain, Anan pun menyetujui tantangan tersebut. Kesepakatan ini dibuat di hadapan seorang saksi, yaitu mentor dari kursus X-Challenge. Keesokan harinya, Anan dan 30 muridnya datang ke Excellence Learning Center untuk mengikuti ujian bersama murid-murid Lalon. Setelah ujian selesai, mereka harus kembali keesokan harinya untuk mendengar pengumuman hasil tes. Lalon bahkan mengundang banyak wartawan untuk meliput acara ini. Saat hari pengumuman tiba, mentor yang mengawasi ujian datang. Ternyata, mentor tersebut adalah pacar baru Supriya. Anan terkejut melihat Supriya hadir di sana. Sementara itu, adik Anan, Pranav, datang dengan wajah panik dan memberitahunya bahwa salah satu murid mereka, Fugga, menghilang dan uang mereka juga raib. Saat hasil ujian diumumkan, terungkap bahwa sekolah Anan hanya mendapatkan nilai 49% dari total soal, sementara X-Challenge mendapatkan 50%. Dengan demikian, Lalon dinyatakan sebagai pemenang taruhan. Lalon sangat gembira dan langsung memanggil Anan ke atas panggung untuk mengumumkan bahwa sekolahnya harus ditutup. Dengan berat hati, Anan naik ke panggung sementara semua muridnya menunjukkan wajah sedih. Namun, saat Anan hendak berbicara, tiba-tiba seorang reporter dari belakang berteriak dan bertanya apakah benar Anan harus menutup sekolahnya. Apakah memang ada perjanjian tertulis? Jika tidak, maka Anan tidak perlu menutup sekolahnya. Dengan penuh percaya diri, Lalon meminta mentor yang menjadi saksi untuk menunjukkan surat perjanjian tersebut. Namun, ternyata surat itu tidak ada di dalam tasnya. Rupanya, Supriya telah membantu Anan dengan mencuri surat itu dan memberikannya kepada para wartawan. Supriya melakukan ini agar Anan tidak perlu menutup sekolahnya. Mengetahui hal tersebut, Anan dengan tegas menyatakan bahwa sekolahnya tidak akan ditutup, lalu pergi bersama murid-muridnya. Setelah kembali, Anan mengevaluasi mengapa para muridnya kesulitan menjawab soal ujian. Mereka mengakui bahwa sebenarnya mereka bisa menjawab sebagian besar pertanyaan, tetapi saat duduk di ruang ujian, mereka merasa otak mereka berhenti bekerja karena gugup. Pada hari ujian, mereka harus berbagi ruangan dengan anak-anak dari keluarga kaya yang berpakaian rapi dan bersih, sementara pakaian mereka lusuh. Hal itu membuat mereka merasa rendah diri. Salah satu siswa bahkan mengatakan, mungkin Fugga melarikan diri karena dia merasa tidak akan mampu bersaing, terutama karena kami tidak bisa berbahasa Inggris. Untuk mengatasi rasa rendah diri ini, Anan membatalkan kegiatan belajar mengajar keesokan harinya karena hari itu adalah hari suci. Sebagai gantinya, ia meminta para muridnya menampilkan pertunjukan teater selama 20 menit dalam bahasa Inggris. Bahkan, Anan mengancam bahwa siapapun yang berbicara dalam bahasa India akan diminta pulang. Pranav bingung dengan keputusan ini, tetapi Anan bersikeras bahwa ini semua untuk kebaikan murid-muridnya. Keesokan harinya, para murid menampilkan pertunjukan mereka di depan umum. Awalnya, mereka terbata-bata, tetapi mereka tetap berusaha. Meskipun awalnya diejek, mereka berhasil membalikan keadaan dengan lagu sindiran yang membuat anak-anak kaya yang menonton ikut menari. Pada akhirnya, Anan berhasil mengajarkan pelajaran berharga bahwa meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka memiliki hak yang sama. Aksi Anan dan murid-muridnya menjadi berita utama di surat kabar. Hal ini membuat Menteri Pendidikan, yang telah menginvestasikan uangnya dalam bisnis kursus Lalon, menjadi panik. Menteri itu pun meminta Lalon untuk memastikan bahwa tidak ada satupun murid Anan yang bisa mengikuti ujian masuk ke kampus IIT. Pada malam hari, seorang reporter datang menemui Anan. Namun, ia tidak datang sendiri. Bersamanya ada seorang pembunuh bayaran yang mengatakan bahwa ada hadiah uang bagi siapa saja yang bisa membunuh Anan. Namun, pembunuh itu menolak melakukannya karena merasa berutang budi kepada ayah Anan. Sejak ia dipenjara,
ayah Anand selalu mengabari ibunya bahwa ia bekerja di luar kota agar ibunya tidak jatuh sakit. Pranav kemudian meminta bantuan polisi, tetapi mereka menolak. Polisi hanya berkata, jika takdir sudah menentukan seseorang harus mati, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Setelah keluar dari kantor polisi, Pranav mulai berpikir untuk mencari senjata agar bisa melindungi kakaknya. Sementara itu, dalam perjalanan membawa makanan untuk murid-muridnya, Anand diserang oleh orang tak dikenal. Ia tertembak di perut, dan saat penyerang hendak menembaknya di kepala, beruntung pistolnya macet. Mereka kemudian berencana untuk meletakkan Anand di rel kereta agar tampak seperti kecelakaan. Namun, Anand berusaha melawan. Tepat pada waktunya, Pranav datang membawa senjata yang ia ambil dari karnaval. Di tempat lain, ayah dari Fugga, murid Anand yang sebelumnya melarikan diri, kembali bekerja sebagai satpam. Kebetulan, tempat ia bekerja adalah lokasi pertemuan Lalon dan para pembunuh bayaran yang sedang merencanakan serangan lain terhadap Anand. Karena serangan pertama gagal, mereka berencana datang dalam jumlah besar agar tampak seperti serangan dari kelompok radikal. Target mereka bukan hanya Anand, tetapi juga seluruh muridnya. Fugga, yang mengetahui rencana ini, segera berlari ke rumah sakit untuk memberi tahu Anand. Ia meminta maaf karena sebelumnya merasa pesimis dalam bersaing dengan anak-anak kaya. Anand segera mendapat perawatan, sementara murid-muridnya dan Pranav bersiap mengamankan rumah sakit. Ketika para pembunuh menyerang, para murid menggunakan pengetahuan yang mereka pelajari untuk melawan. Mereka berhasil menjebak para penyerang di dalam sebuah ruangan, sehingga Anand bisa dirawat dengan aman. Setelah kejadian itu, keesokan paginya para murid tidur di depan gerbang kampus IIT, menunggu ujian masuk mereka. Meski kelelahan setelah pertempuran semalam, mereka merasa siap menghadapi ujian. Beberapa hari kemudian, pengumuman hasil ujian tiba. Sambil menunggu, Anand mengajak murid-muridnya mengingat perjuangan orang tua mereka, bagaimana mereka bekerja keras meskipun miskin demi menyekolahkan anak-anak mereka, dan bagaimana mereka sendiri berjuang agar bisa belajar dan mengubah nasib keluarga mereka. Hasil ujian pun diumumkan. Anand merasa cemas, bertanya-tanya berapa banyak dari muridnya yang berhasil masuk IIT dan berapa yang harus kembali ke kehidupan lama mereka. Namun, Pranav datang membawa kabar gembira. Semua 30 murid Anand berhasil masuk ke kampus favorit itu. Anand Kumar tidak hanya menciptakan 30 anak jenius dalam satu waktu, tetapi juga mengubah ribuan kehidupan sekaligus. Karena ketika seorang anak mendapatkan pendidikan, seluruh keluarganya mendapatkan kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Super 30 kemudian diakui sebagai sekolah terbaik di Asia oleh Time Magazine pada tahun 2010 dan dipuji sebagai salah satu sekolah paling inovatif di dunia. Bahkan, utusan Presiden Obama saat itu menyebut Super 30 sebagai sekolah terbaik di India. Hingga kini, Anand masih mengajar di tempat ia memulai misinya, memberikan pendidikan kepada anak-anak miskin. Ia menolak bantuan pemerintah dan tetap setia pada caranya sendiri. Meskipun ia dan keluarganya masih menerima ancaman, Anand tidak melakukan semua ini demi uang atau kemewahan. Ia rela meninggalkan segalanya demi mematahkan tradisi bahwa hanya orang kaya yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi dan berkarier di India. Anand percaya bahwa orang miskin juga berhak mengubah hidup mereka melalui pendidikan, karena bagi Anand, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan.